yang sudah bangun, yang sudah sahur, yang sudah rame-rame nih di meja makan sambil nonton sahur itu indah. Terima kasih banyak ya. Ayo silaturahmi tetap terjalin, kebahagiaan tetap ada, semangat juga harus ada. Karena ini adalah bulan rahmat dan kasih sayang Allah. Di 10 pertama Allah turunkan rahmatnya, di 10 pertengahan Allah kasih ampunan, dan di 10 terakhirnya adalah pembebasan penggadai penebus dari apinya neraka. Nah, kita masih di tema obat galau ketika pandemik. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Nah, ini ada pertanyaan nih dari jamaah. Sebenarnya ada nggak kisah dari Rasulullah SAW di zaman dahulu tentang adanya wabah ini? Ya ada. Disebutkan bahwa di zaman dahulu ada wabah yang menimpa, namanya wabah taun. Makanya Nabi mengatakan, nih ada 4 yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, ada orang yang diazab karena wabah taun itu. Kata Nabi, taun adalah azab yang dikirimkan kepada Allah bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini jadi azab. Yang kedua, ternyata bagi orang yang beriman adalah rahmat buatnya. Rahmat buatnya. Dan yang ketiga, bagi orang yang berdiam diri di rumahnya, berarti dia memperlihatkan ketaatan, memperlihatkan untuk usahanya dia, untuk menjaga. Inilah yang dikatakan stay home. Dan kalaupun dia wafat, disebutkan, kalaupun dia wafat, maka dia menjadi syahid. Maka kalau begitu, menyikapi ini, astagfirullahaladzim, tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan, dan tanpa menjelek-jelekkan atau menjudge orang, sebenarnya sebaiknya kita berbaik sangka. Berbaik sangka. Bagaimana baik sangkanya? Ketika ada wabah yang menimpa, kita tidak boleh menghujat orang. Saya masih ingat awal-awal wabah ini datang. Oh, itu tuh lagi diasap tuh lagi. Nah, apa yang terjadi? Ternyata wabah ini sampai ke negara-negara lain. Sampai ke negara. Jadi tidak melihat lagi suku, ras, agama. Enggak melihat lagi bangsa, tapi semua kena. Sampai lebih daripada 200 negara sudah kena. Jadi ini pandemi ini sudah mendunia. Sudah mendunia. Jadi kita tidak boleh menjelekkan orang, tapi ini jadikan hikmah buat kita. Allah menjadikan rahmat bagi orang beriman. Seru kan?
Tunggu dulu, ada yang lebih seru lagi nih. Teman-teman lagi menghibur kita. Insya Allah, nih ada beberapa teman-teman kita untuk membuat sahur kita makin semangat. Dan jangan kemana-mana, kita akan bahas lagi kajian-kajian kita berikutnya setelah yang satu ini. Tetap di Sahur Itu Indah. Sahur Itu Indah. Kalau dilihat dari dirinya pada so ganteng banget tuh. Muka lo aja bertiga dijumlahin, diaduin sama muka gue gak ada apa-apanya. Kalau lo ganteng, lo gak bakalan diceraiin, padahal lo udah nyiapin semuanya. Diputusin. Lo mau kawin, putusin. No apa lagi no, pakai geser-geser lo. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang 3 orang wira swastawan kejahatan. Lo ngerti gak wira swastawan kejahatan? Preman. Alkisah mereka sehabis mencuri sendal tiba-tiba menyesal. Mereka menyesal karena takutnya yang punya sendal itu adalah orang yang punya pengaruh atau ternyata orang baik. Bagaimana kisahnya? Siapa yang dicari setelah mereka mencuri sendal? Ini dia. Silakan. 3 orang yang mukanya biasa-biasa aja. Play. Hei! Tara! Arabi! Hei! Jangan panggil saya Raffi. Panggil siapa? Firza. Kenapa Arabi mau dipanggil Firza? Karena rambutnya panjang. Lu bukan Firza, lu Fir'aun. Jangan gitu, masa kayak gini Fir'aun. Coba dikuncir. Set. Bapak mertuanya, bapak dia. Brother, Teman, kenapa? aku takut. Ekspresi takutnya gimana? Aku takut. Takut karena kenapa, brother? Kamu bawa apa? Aku membawa barang. Jangan disamain sama lo ya, jangan disamain sama lo. Ini barang apa? Kok barang haram kamu ya? Ini barang bukan sembarang barang. Barang apa? Sendal jepit. Mau banget Ini dari mana, brother? Kan kita mencurinya tadi di masjid, Lo kawan. habis nyolong lu preman gak pernah baca skrip Lu sih. baca, makan lu sekali baca. Bukan, kan gue pancing. Nih kan gini, nih kan dia bilang. Billy, lu baca skrip, baca SMS dari Loli lu. Lu konsentrasi dong. Kita lagi syuting. Lu baca SMS dulu sih. Bukan, kan gue bilang ini. Orang udah nolak masih aja dipepet. Gue bilang, ini lu nyolong sendal siapa gitu? Lu nyolong berapa Iya, kali iya, nggak lu tahu. juga ngerti sih dalam. dia. Lu nyolong sendal siapa nih? Itu yang aku takutkan. Jangan-jangan ini sendal keriting. Bisa jadi ini sendal Pak Ustadz. Lah, brother, kalau ini misalkan sendal Pak Ustadz, kita dosa, kan ini bulan puasa. Brother, kalau sendal ini ternyata yang punyanya polisi, stop! Ditangkap lagi dong. Sama. Hati-hati dong kalau nyolong. Berarti ini sendal siapa? Jangan-jangan, jangan-jangan ini sendal, saya tahu ini sendal siapa. Melihat dari bentuknya, kita lihat barang siapa yang mempunyai Itu sendal sepatu ini. kaca, itu sepatu. Oh, sepatu kaca. Afgan! Oh, panjangannya apa coba? Hari ini. Bukan Afgan Saresa. Bukan lu. Afgan subuh. Tiba-tiba datanglah seorang penjual jamu yang akan dipalak oleh 3 preman ini. Datang. Jamunya
duit nggak? Nggak ada, Mas. Biarpun kita preman, nanya tuh harus sama cewek tuh Nih. pelan. Nih, kasih tahu. Kamu punya duit gak sih? Nggak punya, Mas. Lu preman, salah ngondek. Bukan begitu. Mereka pun berselisih punya. paham. Ada yang pengen malak, ada yang pengen ngambil dagangan, dan ada yang pengen macarin dia. Gue yang mau macarin nih. Biar adil. Sing ceripit, yang kajapit, macarin. Odeng, nggak gini. Kita pakai rayuan aja deh. Dalang, biar Bang Billy yang macarin nih. Jelas-jelas Arapi udah punya istri. Ya. Kan istri punya pacar nggak punya. Jangan dong, nggak boleh. Lu Arapi jangan gitu dong. udah punya Nagita. Ya. Si Tara punya pasangan. Ada. Bang Billy mana? Coba. Kalau gitu, Ya udah adu-adu siapa yang bisa ngambil hatinya baru ntar boleh macarin. Hei, Afid dulu. kamu kok nggak ngomong-ngomong sih? Bilang kamu pengen lewat. Aku pengen lewat aja. Kamu pengen lewat di mana? Lewat ke sana. Kamu gak usah lewat ke sana. Kamu lewat aja di hati aku. Ada yang mau jamu? Saya nggak butuh jamu. Saya butuh duit. Punya duit. Saya nggak punya duit. Katanya mau Gimana? merayu nih. Nih, Harus kalau ngerayu. Kalau bukan begitu merayu. Lu kalau ngerayu kayak gua, lu mah dia mah nggak pinter kalau ngerayu. Rambutnya dikit-dikit. Emang lu kangkung? Neng jualan jamu ya? Iya. Neng tahu nggak kenapa jamu itu pahit? Kenapa, Mas? Karena yang manis itu namanya kamu. Gitu, lu kalau ngerayu gitu. Lu mah pada bertele-tele sih. Kasih Rayana. Si, set nih playboy nih, lihat ini ya. Ingat, gue cuman kasih pesan. Bini lu lagi hamil. Kalau mau ngomongin begitu. Gue cuma ngasih tahu aja. Nggak boleh gitu. Ini kan peran doang Arapi. Peran doang. Kayak gitu dong. Karena mereka memperebutkan penjualnya, mereka pun akhirnya karena mereka suka sama penjualnya, akhirnya mereka bertiga memperebutkan dan meminum dagangannya. Ah, si Denny. Lo suruh minum. Aku mau sama yang bisa ngabisin ini. Oh iya. Kenapa? Aku mau nanti sama orang yang bisa ngabisin ini satu cangkir nih. Sebentar. Pak Dalang, Ya? Pak Raffi sudah punya istri. Ah. Saya sudah punya Punya pasangan. pacar. Yang belum punya Nah. siapa? Kimberly, maaf, saya udah punya istri ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue sih nggak masalah. Kimberly, Ibu Jamu, maaf saya udah punya pasangan. Iya. Ya. Ya udah kalau gitu kita satu lo mau minum orang nggak? ya. Sekarang sini Dalang. Sekarang gini, perjanjian kalau misalkan ini gue minum, Ya. gue jadi pacar ya. Iya dong. Pacar beneran gimana? Minum dulu, minum dulu. Cepat. Sweet, gambreng. Gua apa kan kita udah punya pasangan, lu belum. Gue mah nggak mau. Gue mah, aku mah tadi acting. Maaf, aku nggak ikut. Cing, ciripit. Alang. Ya main kajapin. Lo nggak apa-apa. Udah. Kamu enak. Cepetan. Minum. Coba nih, coba. Ih, jamunya rasa nanas loh ini. Oh, pantesan pahit. Pantesan, jamunya pahit, orang rasa nanas masa lalu ya pahit. Mas lihat muka saya aja biar manis. Bil, nah yang ini nih, rasa permen loli nih, enak. Nanas sama Loli siapa ya? Sebentar.
Ini rasa permen loli. Tapi kok sarmaan ya? Warnanya. Cepat. Oke. Saya akan meminum, tapi ada satu syarat. Oke. Banyak buat syarat. Tahu lo. Nah, tiba-tiba sini. Kalian kan bertiga, ceweknya baru satu, gue datengin 2 lagi. Datanglah wanita cantik dan mereka pun Nonton. Ada ABG. Abang-abang bodinya gagah. Hei, teman-teman, kalian ada yang bawa uang nggak? Buat apa? Kotak amal kali ah gue. Gak ada. Ada yang bawa uang? Nggak ada. Yaudah ambil ATM dulu yuk. Abang ganteng, palang enteng yang paling seksi. Daripadanya anak udah kurus nggak berisi. Bang, kalau neng bang, please bang. Kalau tadi tukang jamu, kalau lewat bawaannya pengen kita godain. Kalau pas dia lewat, pengennya dibalokin gitu. Lo palak dong. Kayak lu profesional. Hei, Palak. Abang neng habis nembok celengan bang, palak bang. Kenapa? Hei, jangan pada berisik dong. Kenapa emang? Kamu terima ya cincin pernikahan aku? Cincin ini buat tangan dia cocok nih. Abang. Lu lu preman palak dong. Gimana sih? Mau ayo dong bang. Masa yang dipalak kayak gini modelnya? Preman pun memalak gadis cantik tersebut. Palak dong. Kita sebagai preman profesional, punya uang nggak? Ya punya buat abang apa nggak ada sih bang? Sih banyak bang. Duit ada, handphone ada, mesin cuci, kulkas Gue ada. mau nanya sama lo. Bang. Gue nggak perlu nanya ada duit apa nggak. Iya, Bang. Gue mau nanya, lo ada lemak nggak? Jangankan lemak bang, tetelan, kamu langsung gaji semuanya lengkap bang. Pokoknya buat abang semuanya ada. Kamu? Aku amnesia. Kamu kok sekarang berubah banget? Semenjak aku ditinggalin kamu. Aku jadi cabai-cabian flyover. Aku nongkrong sama cowok-cowok naik motor di bawah flyover. Kamu tahu gak sih? Enggak. Gara-gara kamu aku tuh jadi preman, tahu gak sih? Kamu tuh Kamu Kamu gak tahu gara-gara kamu udah berubah, Yun. Kamu udah berubah, Yun. Ini bukan mantan lo. Ini bukan mantan lu, beda. Siapa yang bilang mantan? Gua ibu kosan lo, apa? Orang Yuna. Nih Yuna ini. Parah apa bang? Masya Allah bang. Tiba-tiba terdengar suara petir dan datanglah panah yang akan menentukan wanita mana yang harus dicintai. Sepertinya itu suara panah asmara. Mudah-mudahan. Jadi yang kena panah ini harus kalian cintai ya. Bener ya? Pada ini kirain juga pada ini.
lo harus mencintai ini. Abang. Abang. Tidak. Aku. Jadi penonton dapat duit. Cakep. Biar kakak Neng badannya kayak tronton, Neng bisa bikin abang ngecerit. Bang.